bahasa Inggrisnya, King James Version, dan juga terjemahan bahasa aslinya lebih menarik lagi, lebih dalam, dan lebih tepat pada sasarannya. Coba kita lihat dalam terjemahan King James Version, Thy way, O God, is in the sanctuary. Jalanmu, Tuhan, ada di dalam bait suci. Jadi, tidak sedang berbicara tentang jalan Tuhan yang kudus, tetapi sedang berbicara tentang jalan penyelamatan, perwujudan rencana keselamatan yang diperagakan secara detail melalui setiap upacara bait suci. Jalan Tuhan ada di bait sucinya. Melalui seluruh rangkaian upacara bait suci, kita akan melihat betapa detailnya Tuhan menuntun umat manusia menuju kepada keselamatan. Baik saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, inilah posisi dari bait suci itu. Posisi bait suci ada di tengah-tengah, persis. Sementara di sebelah kanan, kiri, semuanya adalah perkemahan bangsa Israel. Sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan, perkemahan bangsa Israel. Dan itu diatur dengan sangat sempurna, sehingga posisi bait suci benar-benar ada di tengah-tengah. Ini pun ada maknanya. Ya. Apa maknanya? Di dalam Keluaran 25 ayat 8 dikatakan sebagai berikut. Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi, bait suci dibangun berdasarkan petunjuk oleh Tuhan. Ini adalah pernyataan dari Tuhan bahwa Dia harus ada di tengah-tengah bangsanya. Dia menyertai umatnya. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Bahkan ada beberapa istilah dari bait suci ini. Diambil dari ayat Keluaran 25 ayat 8 ini ya. Yang pertama adalah tabernacle. Apa artinya tabernacle? Tabernacle itu berarti aku diam. Ya. Aku diam. Kemudian ada istilah lagi sanctuary. Apa itu? Tempat kudus bagiku. Bahkan ada istilah lagi tent meeting atau kemah pertemuan. Apa artinya? Dia ada di tengah-tengah. Dan semua mengarah kepada Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan. Jalan kepada Bapa. Satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak hanya jalan yang benar, yang membawa kepada hidup, tetapi jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, dan sumber kehidupan satu-satunya. Pasal 5 ayat 10 dalam kitab Roma dikatakan sebagai berikut. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudaraku sekalian, korban itu menunjukkan Yesus, Sang Juru Damai. Karena dosa, manusia terpisah dengan Allah. Untuk berdamai dengan Allah, mereka membawa korban kepada Allah. Itulah sebabnya disebut korban dalam bahasa Ibrani. Artinya, to come near. Benarkah semuanya melambangkan Yesus? Dan benarkah semuanya membawa pelajaran kepada kita bertumbuh ke arah Yesus? Di bait suci itu ada beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah perkemahan. Kita sudah pelajari tadi ya. Di sekeliling bait suci itu adalah perkemahan orang-orang Israel. Ini adalah bagian luarnya. Kemudian dari perkemahan, orang akan masuk melalui pintu. Dan setelah itu akan memasuki satu tempat yang bernama pelataran. Di pelataran itu ada dua alat ya, yang dibuat khusus berdasarkan petunjuk Tuhan. Yaitu mezbah korban bakaran dan juga tempat untuk mencuci. Ya. Kemudian setelah pelataran kita nanti akan masuk kepada bagian yang berikutnya yaitu bilik suci. Di bilik suci, saudaraku sekalian, kita akan menemui tiga perabot yang istimewa. Di sana ada meja roti sajian,
Di sana ada 7 kagidian dan mezbah pedupaan. Setelah itu kita akan dibawa masuk ke bilik yang terakhir, yaitu bilik Maha Suci. Di sana terdapat hanya satu perabot, yaitu tabut perjanjian. Di dalamnya ada 10 perintah Allah. Kita akan melihat secara terperinci. Baik, saudaraku sekalian, tahap yang pertama adalah tahap memilih Yesus. Di perkemahan inilah umat-umat Tuhan yang berdosa harus memilih korban bakaran. Kita akan melihat secara terperinci. Ya. Yang pertama, mari kita membaca Imamat 4 ayat 22 dan 23. Di ayat-ayat ini, di Imamat pasal 4 ini, diceritakan secara terperinci bahwa siapapun bisa berdosa. Dari imam bisa berdosa, pemuka masyarakat, pemuka agama bisa berdosa, rakyat jelata pun bisa berdosa. Dan ketika semua orang berdosa, maka secara pribadi mereka harus berhubungan dengan Tuhan, memilih korbannya. Mari kita baca ayat 22. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka, kita ambil contoh pemuka ya, yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allah, sehingga ia bersalah, ayat 23, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Itu kalau pemuka. Kalau imam yang akan dibawa adalah lembu. Ya. Kalau rakyat jelata, nanti yang dibawa adalah kambing. Nah, jadi sesuai dengan jabatan mereka, sesuai dengan tanggung jawab mereka. Sekarang yang ingin kita garis bawahi adalah ketika seorang berdosa, siapapun itu, maka dia akan memilih seekor binatang yang tidak bercela. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berdosa dan kita diberitahu bahwa kita berdosa, maka kita harus memilih jalan keluar yang tepat. Kita harus memilih solusi yang tepat. Kita harus memilih juru selamat yang tepat. Itulah sebabnya semua yang berdosa memilih binatang korban. Sekarang saudaraku sekalian, setelah memilih, apa yang harus dilakukan? Ya, setelah memilih, mereka harus membawa binatang korban yang dipilih itu ke bait suci. Di ayat yang ke-23 dikatakan, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan. Memilih, dibawa ke bait suci. Jadi diperlukan satu action. Tidak cukup hanya memilih. Kadang-kadang orang hanya memilih Yesus sebagai juru selamat. Tetapi tidak ada langkah selanjutnya. Tidak ada kehidupan selanjutnya. Ya, tidak ada faedahnya. Karena ketika kita berani mengambil keputusan memilih Yesus sebagai juru selamat, maka kita harus berani membawa ke bait suci. Saudaraku sekalian, ketika orang berdosa ini membawa binatang korban, mereka tidak bisa sembunyi-sembunyi. Mereka harus melewati itu perkemahan yang cukup luas dan berjalan menuju ke pintu masuk pelataran bait suci. Dengan kata lain, ketika seorang berdosa, banyak orang akan tahu kalau imam yang berdosa. Kemudian dia menuntun seekor lembu. Wah, imam ini berdosa ini. Apa dosanya? Kemudian kita bisa membayangkan semua orang bergunjing. Imam itu telah berdosa. Kalau yang berdosa mungkin kepala sukunya, kemudian membawa kambing jantan. Wah, kepala suku kita telah berdosa. Dia menuntun kambing. Apa dosanya? Menjadi pergunjingan. Ada cibiran, ada ejekan. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bukankah juga demikian ketika kita memilih Yesus? Kita pun akan mendapatkan tantangan yang berat.
kita pun mendapatkan ejekan, kita pun mendapatkan hal-hal yang tidak enak. Ya. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1. Dikatakan sebagai berikut, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ketika kita sedang memilih Yesus dan orang tahu. Saudaraku sekalian, apa dikatakan di ayat tadi? Saksinya banyak. Dan saksi yang banyak ini bukan saksi yang baik. Kebanyakan dari orang yang melihat kita justru mengambil sisi negatifnya. Dan ketika kita mengambil keputusan menjadi milik Yesus, akan banyak omongan, akan banyak serangan, akan banyak ejekan, akan banyak hal yang tidak kita senangi. Berapa banyak yang menyaksikan kita? Seluruh dunia tertuju kepada kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, yang menjadi saksi kita adalah bagaikan awan di langit. Tidak terhitung, semua orang akan berusaha untuk menjatuhkan kita. Baik, kemudian kita akan melihat selanjutnya. Bagaimana supaya ketika kita memilih Yesus itu dan mendapatkan begitu banyak tantangan, tapi kita tetap terus bertahan di dalam kebenaran yang kita telah pilih. Di ayat yang kedua dikatakan sebagai berikut. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus. Saudaraku sekalian, kalau kita memandang manusia di sekitar kita, kita mungkin tidak akan bertahan lama. Kita akan sakit hati, kita akan kecewa, kita akan stres, dan pada akhirnya kita meninggalkan iman. Itulah sebabnya Paulus dengan tegas mengatakan, karena begitu banyak mata yang menyaksikan kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Kenapa? Karena Dia yang memimpin kita dalam iman. Yang akan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita, yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, selanjutnya, saudaraku sekalian, setelah orang itu memilih korban, setelah orang itu berjalan melewati perkemahan yang cukup luas, mereka harus masuk melalui pintu gerbang. Kalau tidak masuk ke pintu gerbang, sia-sia memilih binatang korban. Ya. Itulah sebabnya Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saudaraku sekalian, kalau kita sudah memilih Yesus, kita sudah menyatakannya, bawalah itu terus dalam kehidupan kita. Bertumbuh di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan. Ketika kita sudah memilih tapi tidak mengikuti teladannya, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Sekarang kita akan melihat bagian kedua dari upacara bait suci. Setelah kita memilih di perkemahan, kita akan masuk ke pelataran. Dan semua yang terjadi di pelataran melambangkan penerimaan kita secara nyata kepada Yesus. Ada apa di pelataran? Ada hal-hal yang menarik. Mari kita lihat. Yang pertama, orang yang berdosa itu akan masuk membawa binatang yang telah dipilihnya. Kemudian dengan pertolongan imam yang bertugas, orang yang berdosa itu meletakkan tangan di atas binatang kurban itu. Mari kita baca Imamat 4 ayat 24. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Apa yang dilakukan? Menumpangkan tangan. Apakah hanya dengan menumpangkan tangan terus dosa diampuni? Tidak. Ketika orang-orang berdosa menumpangkan tangan,
Mereka diingatkan akan Mesias yang akan datang, yang dilambangkan dengan binatang itu, yang akan menebus manusia dari dosa. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dan ini sangat pribadi. Tidak boleh mewakili untuk menumpangkan tangan kepada binatang kurban itu. Ini sangat pribadi. Keselamatan adalah pribadi. Keselamatan saya, pribadi saya dengan Tuhan. Memilih Yesus, pribadi saya dengan Tuhan. Istri saya bisa menganjurkan saya, bisa mengajak saya, tetapi keselamatan adalah pribadi. Anak-anak saya bisa mendengarkan khotbah, bisa mendengarkan pengajaran tentang kebenaran ini, tetapi keselamatan adalah pribadi anak-anak itu dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam pelajaran sekolah sahabat kita tadi, sebagai anggota rumah tangga, kita harus memastikan keluarga kita selamat sampai ke surga. Saudaraku sekalian, setelah menumpangkan tangan, mengaku dosa, dan menyerahkan kepada Dia yang akan datang, apalagi yang dilakukan oleh orang berdosa. Di ayat yang sama dikatakan, setelah mereka meletakkan tangan di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya, ini pun pribadi, ini pun tidak bisa diwakilkan. Orang yang berdosa itulah yang telah mengaku dosa di atas kepala binatang itu yang harus menyembelihnya. Kenapa? Korban Yesus memang untuk semua orang. Tetapi itu adalah hubungan pribadi kita dengan Yesus. Saya bisa diselamatkan ketika kematian Yesus itu saya terima secara pribadi. Kalau tidak, pengorbanan Yesus yang penuh kasih itu tidak akan membawa saya kepada kehidupan yang kekal. Saudaraku sekalian, kita melihat betapa pribadinya keselamatan itu. Betapa pentingnya kita secara pribadi memiliki hubungan yang akrab dengan Sang Juru Selamat itu. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setelah disembelih bagaimana? Apakah selesai? Bukan, belum selesai. Masih ada hal yang dilakukan di pelataran itu. Yaitu, kalau kita membaca di dalam Imamat pasal 4 ayat 34, apa yang harus dilakukan? Sekarang bagian imam yang melanjutkan upacara itu. Ya. Imamat 4 ayat 34. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba kurban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Disinilah peran dari imam. Dan imam pun melambangkan Yesus. Korbannya melambangkan Yesus, imamnya juga melambangkan Yesus. Apa artinya dibakar? Saudaraku sekalian, dibakar sampai habis. Itulah korban bakaran. Yang menunjukkan ketika Yesus berkorban untuk keselamatan kita, Dia berkorban sampai habis. Pengorbanan yang total, tidak ada sisa karena kasih-Nya kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seluruh korban dibakar habis, itu juga menggambarkan pengampunan yang Tuhan berikan kalau kita datang kepadanya sebagai juru selamat. Juga total. Kalau Tuhan mengampuni, Dia benar-benar mengampuni. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, betapa pentingnya kita dekat dengan Yesus. Kemudian, setelah mezbah bakaran, apa yang terjadi? Di sana ada bejana pembasuhan. Imam melakukan mendekat kepada bejana pembasuhan ini 2 kali. Yang pertama, sebelum membakar seluruh korban, dan yang kedua, setelah membakar seluruh korban habis dan akan masuk ke dalam bilik yang suci. Di Keluaran 30 ayat 20 dikatakan, apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan,
haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Demikian juga apabila mereka datang ke mezbah itu untuk menyelenggarakan kebaktian dan untuk membakar korban api-apian bagi Tuhan. Apa maksudnya? Mereka harus mencuci tangan dan kaki. Ini adalah lambang penyucian. Ini adalah lambang pengudusan. Ini adalah lambang hidup yang baru. Hidup yang baru bagi siapa? Bagi orang yang berdosa tadi, yang telah mengaku dosa-dosanya, yang telah diampuni oleh Tuhan, diperbarui melalui air. Nah, dengan kata air yang kita dapatkan, maka bayangan kita langsung jelas. Seorang yang bertobat, seorang yang menerima Yesus, harus menyatakannya secara nyata melalui apa? Dilahirkan dari air dan roh. Saudaraku sekalian, itu adalah lambang baptisan. Dilahirkan kembali. Sekarang saudaraku sekalian, setelah orang itu dilahirkan kembali dan tidak malu menyatakan imannya di depan umum, maka langkah selanjutnya adalah masuk ke bagian bait suci yang ketiga, yaitu bertumbuh bersama Yesus. Apa maksudnya bertumbuh bersama Yesus? Kita telah memilih di perkemahan bagian luar, kita telah menerima Yesus dengan menyatakannya kepada Tuhan dan manusia, maka kita akan dibawa kepada satu proses, yaitu bertumbuh bersama Yesus. Kita lihat ada 3 perabot di sana. Kita akan lihat secara ringkas. Yang pertama, ada 7 kaki dian. Melambangkan apa 7 kaki dian ini? Ya, di dalam Zakaria 4 ayat 2 dikatakan sebagai berikut. Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Ayat 6, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kalau begitu, melambangkan apa ini kandil atau 7 kaki dian? Ya. Yang pertama adalah melambangkan Yesus adalah terang dunia. Yohanes pasal 9 ayat 5. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Tetapi yang kedua, ya, minyak di dalam 7 kaki dian itu melambangkan kuasa Roh Kudus. Melambangkan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memberikan kesanggupan atau kuasa untuk bersinar menjadi terang dunia. Jadi saudara sekalian, ketika kita mau bertumbuh di dalam Yesus, harus ada Roh Kudus yang menuntun kita. Tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak akan bertumbuh, apalagi bersinar terang sebagai terang dunia seperti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita dapatkan di bilik suci itu ada meja roti sajian. Meja roti sajian ini di atasnya disusun 12 roti yang mewakili 12 suku Israel, tetapi dibagi 2. Ya. Melambangkan apa ini? Saudaraku sekalian, di Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan sebagai berikut. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di Matius 5 ayat 6 ditegaskan kembali oleh Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, akan firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17. Karena mereka akan dipuaskan. Kalau begitu, melambangkan apa ini? Roti sajian atau meja roti sajian. Melambangkan yang pertama, firman Allah yang harus selalu baru. Karena roti-roti itu diperbarui setiap Sabat. Harus selalu baru, tidak boleh berhenti. Dan itu juga melambangkan ucapan syukur bangsa Israel. Karena berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani yang mereka terima.
Baik, ada sebuah kutipan yang ingin kita baca. Dalam Para Nabi dan Bapa halaman 418. Para Nabi dan Bapa halaman 418. Roti pertunjukan atau roti kehadiran yang harus selalu ada di hadapan Tuhan adalah satu pengakuan bahwa manusia bergantung kepada Allah baik untuk makanan rohani maupun jasmani dan diterima melalui pengantaraan Kristus. Kita lihat, tetap adalah lambang Yesus, tetapi itu juga adalah lambang firman Allah dan juga ucapan syukur yang selalu ditunjukkan bangsa Israel karena menerima berkat jasmani dan rohani. Jadi, saudaraku sekalian, ketika kita ingin bertumbuh, maka makanan utama kita adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan sebagai makanan rohani, kita tidak akan bertumbuh. Kemudian, ada perangkat yang ketiga di bilik suci itu, yaitu mezbah pedupaan. Menggambarkan apa mezbah pedupaan ini? Para Nabi dan Bapa tetap di halaman 416 dikatakan sebagai berikut. Bila mana imam-imam mempersembahkan kemenyan di hadapan Tuhan, ia akan memandang kepada peti perjanjian itu yang tidak kelihatan. Demikian juga umat Allah sekarang ini harus mengangkat doa kepada Kristus, imam besar yang agung, yang tidak terlihat oleh pemandangan manusia. Dia sedang memohon demi untuk mereka di dalam bait suci yang di sorga. Kalau gitu melambangkan apa ini? Mezbah pedupaan, pengantaraan Yesus. Doa pengantaraan Yesus kepada Bapa. Di kutipan itu dikatakan ketika imam melayani di mezbah itu, matanya harus mengarah ke depan, ke bilik maha suci. Tetapi walaupun tidak kelihatan, kehadiran Allah yang tidak kelihatan. Dan itu menggambarkan apa? Ketika kita berdoa, kita juga memandang kepada juru selamat yang tidak kelihatan, yang saat ini sedang mengadakan pengantaraan kepada kita. Jadi mezbah pedupaan, selain melambangkan pengantaraan, doa-doa Yesus bagi kita kepada Bapa, juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, satu perintah pendek, tetaplah berdoa. Ingin bertumbuh di dalam Yesus? Belajar firman-Nya. Jadikan sebagai makanan utama kerohanian kita. Dan dengan memohon kecurahan Roh Kudus, akan menyanggupkan kita bersinar sebagai terang dunia. Kandil atau 7 kaki diam. Dan itu akan terjadi ketika kita memiliki komunikasi pribadi dengan Yesus melalui doa yang tidak berkeputusan. Saudaraku sekalian, sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari upacara bait suci, yaitu bagian yang keempat. Bilik maha suci yang melambangkan kondisi serupa dengan Yesus. Saya sudah memilih, saya sudah menerima Yesus melalui pengorbanannya, melalui baptisannya, melalui kasih karunia-Nya. Saya sedang bertumbuh ketika selalu menikmati firman-Nya, makanan rohani bagi saya. Saya sedang memohon kuasa Roh Kudus agar dapat ditolong untuk bersinar. Dan saya sedang mengandalkan pengantaran Yesus melalui doa-doa. Oleh karena itu, bagaimana langkah selanjutnya? Kita serupa dengan Yesus. Di dalam bilik maha suci hanya ada satu perangkat, yaitu tabut perjanjian. Kita akan melihat Keluaran 26 ayat 34. Keluaran 26 ayat 34. Tutup perdamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Posisinya di tempat maha kudus. Di Keluaran 25 ayat 16, apa isi dari tabut itu? Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dalam tabut itu ada 2 loh batu yang berisi 10 hukum.
Kalau begitu, mengapa 10 hukum itu ditaruh di ruang Maha Suci? Dalam sebuah kutipan yang ditulis oleh Nyonya White dalam sebuah buku From Here to Forever, halaman 268, alinea 3. Ini sangat bagus sekali. Mengapa ada di bilik suci? Hukum Allah menjadi pernyataan dari kehendaknya, yaitu transkrip dari karakternya, dan harus bertahan selama-lamanya. Saudaraku sekalian, ternyata 10 hukum itu adalah yang transkrip dari karakter Allah. Ketika saya sudah menerima Yesus dan ingin menjadi seperti Yesus, maka firman Allah termasuk di dalamnya 10 perintah akan menjadi penuntun kehidupan saya untuk hidup seperti Kristus. Karakter Kristus ada tersirat, tertulis dengan nyata, tersurat di dalam 10 perintah Allah. Nah, saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya harus memiliki karakter seperti Yesus? Karena hanya mereka yang memiliki karakter seperti Yesus yang akan hidup bersama dengan Yesus selama-lamanya. Tapi apa mungkin kita hidup sama seperti Yesus? Yesus tidak mengukur kita rata. Si A dan si B harus sama. Yesus mengukurnya dengan pertumbuhan rohani yang sedang terjadi. Kalau kita tetap stuck, tetap mandek, bahkan di luar perkemahan, bahkan baru hanya memilih Yesus tapi nggak bertumbuh, kita tidak akan memiliki karakter seperti Yesus. Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ingat bahwa setiap tahapan adalah menggambarkan kondisi kerohanian kita. Ada orang yang mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi kondisi rohaninya belum masuk bahkan ke pelataran. Tetapi baru di perkemahan, di luar bait suci. Memang sudah memilih, tetapi tidak berani menyatakannya kepada umum. Tetapi tidak benar-benar bertobat. Berarti masih di luar bait suci. Memang sudah banyak orang yang menerima Yesus, mengakuinya, bahkan dibaptiskan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, melupakan firman Allah, melupakan kuasa Roh Kudus, bahkan melupakan doa. Orang itu akan masih berada di pelataran, belum masuk bahkan ke bilik suci sekalipun. Sudah berdoa, sudah membaca, bahkan sudah memohon terus kuasa Roh Kudus, tetapi tidak menghidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang itu masih tertahan dalam tahapan bilik suci, belum masuk ke bilik yang Maha Suci. Karena di bilik Maha Suci, karakter Allah digambarkan. Saudaraku sekalian, kalau begitu, di mana posisi kita sekarang ini? Saya tidak akan menghakimi saudara, dan saudara tidak boleh menghakimi saya. Karena keselamatan adalah sangat pribadi, mari kita renungkan, di mana posisi saya? Apakah masih di perkemahan, masih dalam tahap memilih Yesus, nggak maju-maju, atau di pelataran, sudah menerima Yesus, tapi belum menjadikan firman Tuhan sebagai makanan sehari-hari, belum menjadikan doa sebagai komunikasi yang harus ada, belum selalu mengucap syukur dan bahkan bersinar untuk mengabarkan kebenaran. Atau mungkin kita sudah ada di bilik Maha Suci. Hanya saudara dan saya pribadi yang tahu bersama dengan Tuhan. Tetapi saya ingin kasih tahu satu hal yang terakhir. Seharusnya saya dan saudara sudah ada di mana? Di bilik yang Maha Suci. Seharusnya saya dan saudara sudah ada di tingkat serupa dengan Yesus. Mengapa? Karena Yesus tidak sedang ada di perkemahan. Dia juga sudah tidak ada lagi di pelataran.
dia juga sudah tidak ada lagi di bilik suci. Sejak tahun 1844, Yesus merubah, melangkah ke pelayanan tahap berikutnya, yaitu masa pemeriksaan, masa penghakiman. Dia sedang melayani di tahap pelayanan bilik maha suci. Kalau kita masih tertinggal di pelataran, kita tidak bersama dengan Yesus. Kalau kita masih di bilik suci, ketinggalan. Karena Yesus sedang berada dalam pelayanan bilik maha suci. Seharusnya umat-umat Tuhan sudah dalam tahap bertumbuh sempurna di dalam Yesus. Seharusnya saya sudah harus bertumbuh di dalam Yesus, serupa dengan Dia. Saya ingin membacakan sebuah kutipan ya, yang terdapat di dalam Kemenangan Akhir, halaman 441 alinea 2. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuatan itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Yesus sudah siap-siap mau datang. Dia sedang menghakimi umat-umatnya dalam fase pelayanan bilik maha suci. Kalau kita tidak bersiap, kita ketinggalan. Oleh karena ini adalah masa pendamaian yang sedang terjadi, masa penghakiman, masa persiapan untuk kedatangannya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memandang kepada Yesus. Ada sesuatu yang menarik dalam dalam bait suci ini. Kenapa? Di Ibrani 9 ayat 2, 3 dan 4 ada sesuatu yang berbeda. Yang kita tahu dalam pelajaran bait suci perjanjian lama adalah di bilik suci itu ada 3 perabot. Tetapi kita lihat ketika Yesus sedang ada di masa penghakiman, ada yang menarik. Apa itu ayat 2? Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan. Di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Kita lihat hanya 2 perabotnya, kaki dian dan meja sajian. Kemana itu mezbah pedupaan yang melambangkan pengantaran dan doa? Ayat 3 dan 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Seharusnya di mana ini? Mezbah ukupan di bilik maha suci, di bilik suci. Tetapi kenapa sekarang berpindah ke bilik maha suci? Ingat bahwa mezbah pedupaan adalah lambang pengantaraan. Kalau itu tertinggal di bilik suci, berarti Yesus hanya sedang menghakimi, tapi enggak jadi pengantara lagi. Itulah sebabnya ketika Yesus pindah pelayanan ke tahap fase bilik maha suci, penghakiman, masa pendamaian, maka mezbah itu ikut pindah ke sana. Kenapa? Saat ini dia juga tetap mengantarai kita. Dia tidak hanya menghakimi, tapi mengantarai kita kepada Bapa. Fungsi dia sebagai pengantara tidak berakhir sampai dia datang yang kedua kali. Ini menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Kalau Yesus mengasihi kita begitu luar biasa, saudaraku sekalian, apakah posisi kita tidak bergerak secara rohani? Apa enggak bertumbuh? Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai bagian penutup? Apa yang harus kita lakukan sementara Yesus sekarang melayani di bilik maha suci dan sedang tetap mengantarai kita? Imamat 23:27. Hari pendamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa, mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ayat 29, karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan
di antara orang-orang sebangsanya. Saat ini seharusnya kita sedang harus bergumul dengan dosa-dosa kita. Kita harus rajin beribadah, kita merendahkan diri, kita berpuasa, kita betul-betul mempererat hubungan dengan Tuhan. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Hari ini adalah hari pendamaian. Waktunya kita datang kepada Tuhan untuk memperoleh karakter Kristus yang Dia boleh tanamkan dalam hidup kita. Saya dan saudara tidak bisa berubah sendiri. Tetapi dengan kehadiran Yesus, dengan belas kasihannya, Dia akan menolong saya dan saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Dia. Oleh karena itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan.